Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube gua. Jadi sebenarnya karena gua nggak bisa tidur ya ini. Sekarang jam 11. Nah, kebetulan gua baru-baru cek lagi nih, cek YouTube. Terus ada teman-teman juga yang nanya ya di komen tentang ya berbagai macam hal lah ya. Di rata-rata sih di konten gua yang paling baru ya, yang dimodifikasi Frigo 125. Top 3 modifikasi Frigo. Nah, jadi video kali ini gue mungkin pengen jawab nih ya pertanyaan dari teman-teman di video tersebut. Oke, langsung aja. Yang pertama, sebentar ya, gue cek dulu guys. Kita dari bawah dulu nih biar kejawab semua nih. Oke, ini dari Ghost MP 8219. Perdana nih komen dan like, dapat kopi ya kalau kopdar. Makasih banyak udah komen juga udah like. Kopdar boleh nih ya, kapan-kapan kayaknya asik juga kali ya kalau kopdar ya, kita nongkrong-nongkrong terus ngobrolin tentang Frigo ataupun motor-motor lainnya, kayaknya asik juga nih guys. Nanti kita agendakan kali ya. Kemudian next dari Galih Gamla 8543. Bang, bisa nggak sih duplikat kunci walaupun kunci keyless masih ada, atau hanya boleh duplikat kalau kunci pertama hilang atau rusak? Oke, nah ini kebetulan udah ada yang jawab ya. Boleh aja sih harusnya bang selama ada barcode-nya. Oke, jadi gini buat Galih ya. Kalau untuk duplikat kunci kan kita keyless nih ya. Kebetulan Frigo yang gue itu kan keyless, dan waktu itu gue juga sempat nanya. Jadi kalau untuk duplikat kunci itu bisa banget. Jadi untuk satu kode PIN itu kalau nggak salah ya, seingat gue waktu itu eh, orang Yamahanya bilang, orang dealer Yamahanya bilang bisa sampai 5 kalau nggak salah, 5 kunci duplikat, 5 apa 6 gitu, sekitar segituan lah, gue agak lupa, tapi seingat gue di antara segitu. Jadi kalaupun kuncinya masih ada, lu mau duplikat kunci itu bisa gitu ya, bisa berfungsi. Waktu itu gue juga ditawarin mau duplikat apa enggak, cuman waktu itu biayanya sekitar berapa ya, 400 sampai 600 kalau nggak salah, gue agak lupa lah untuk biayanya, tapi range-nya di segituan. Cuman waktu itu karena gue mikir motor gue ini kan cuman gue doang yang make, jadi ya buat apalah gitu gue duplikat, paling mungkin nanti gitu ya kalau misalnya udah setahun atau mungkin mau jalan 2 tahun kali baterainya udah mau habis, nah itu mungkin gue harus punya duplikatnya juga gitu ya. Jadi intinya bisa diduplikat sampai sekitar 5 kalau nggak salah, 5 kunci, 5 atau 6 kuncian. Itu ya buat Galih Gamlah 8543. Kemudian dari Aminuddin, spakbor depan pakein spakbor NMAX Gen 1, nambah bracket jadi lebih dinamis, nggak kelihatan ngegantung kalau dari samping. Ya betul juga nih, spakbor NMAX itu kan dia agak lebih lebar, lebih apa ya, lebih padat gitu ya. Boleh nih, ini boleh bisa dijadiin tambahan referensi juga ya, pakai spakbor NMAX Gen 1. Kemudian next lanjut. Bentar ya, gue sambil nyari pertanyaan dulu nih guys, karena agak-agak tenggelam nih. Oh oke. Ini ada yang nanya, cuman di konten gue yang lain ya, tapi dia bilang bantu jawab dong bang. Oke, ini kita jawab ya guys. Dari Daviki Vandri 4202 di konten gue yang jawab pertanyaan lagi tentang Yamaha Frigo. Bang, fitur connected CCU ya, apa perlu dilepas? Dengar-dengar jika tidak dilepas bikin ake tekor. Bantu jawab dong bang, terima kasih. Oke, buat Daviki Vandri ya, terima kasih ya udah mampir channel gue, makasih udah komen, makasih udah menyempatkan waktu menonton video gue ya. Jadi kalau dari pengalaman gue pada saat gue pertama beli motor itu, gue juga sempat nanya nih hal ini ke marketingnya. Jadi sebenarnya fitur connected itu kalau nggak dilepas itu dia nggak akan bikin ake tekor selama Y connectnya nggak aktif. Jadi waktu itu gue dapat penjelasannya kayak gitu kan. Waktu motor gue pertama datang tuh gue minta dikasih tahu cara ngaktifin Y connectnya. Jadi udah dikasih tahu lah caranya. Terus habis itu mereka bilang, kalau misalnya Y connectnya nggak terlalu dipakai, mending dimatiin aja, karena bisa bikin, ya maksudnya ngaruh ke aki lah, bikin aki tekor gitu.
Nah, jadi sebenarnya kuncinya itu adalah di fitur Y Connect-nya ya. Jadi nggak perlu dilepas juga sistem connected-nya itu. Sistem connected-nya itu nggak perlu dilepas, jadi cukup dinonaktifin aja, nonaktifin si Y Connect-nya. Gitu ya buat Daviki Vandri 4202. Kemudian dari @arwahid YC4JB, Bang, Frigo saya boros banget, gimana solusinya? Gua nggak tahu ini indikator boros lu tuh segimana, lu nggak jelasin secara detail boros itu berapa apa kilometer per liter. Karena kan balik lagi ya, gue selalu bilang indikator boros tiap orang tuh berbeda-beda. Bagi gua itu di angka 37, 40 itu aja udah termasuk irit kalau bagi gua. Tapi mungkin ada yang merasa angka segitu boros. Ada juga yang merasa irit kayak gua gitu. Jadi indikator boros tuh beda-beda. Coba dicek dulu itu 1 liternya bisa berapa kilometer. Kalau dari pengujian gua, Frigo gua itu 1 liter bisa nembus 56,2 liter. Itu udah gue uji coba ya, udah gue buktikan sendiri dan gue bikin juga kontennya. Nah jadi buat Arwahid nih ya, yang mau lihat konten gue boleh di scroll aja ke bawah, itu ada konten yang 1 liter Pertamax dapat berapa kilometer. Nah itu bisa deh lu cek kontennya. Dan ya karena gue udah membuktikan, jadi gue to be honest agak kurang percaya kalau misalkan ada yang bilang 1 liter tuh cuma dapat 27, 30 gitu. Karena ya gue udah membuktikan gitu. Itu ya buat Arwahid. Kemudian dari Halimatus Sobiroh 7641. Goreng terus Bang si Frigo biar makin banyak yang beli. Gini loh. Ini perlu gue klarifikasi lagi kali ya, karena gue takutnya teman-teman berpikiran gue istilahnya tuh kayak selalu menggoreng Frigo. Sebenarnya enggak. Kenapa gue bahasnya Frigo? Sebenarnya udah gue bahas juga ya di video-video sebelumnya. Karena gue punya motor ini gitu, jadi gue bisa explore lebih banyak tentang Frigo. Dan gue juga istilahnya nggak selalu pro dengan motor ini, enggak. Bahkan kalau lu melihat di video gue yang sebelum-sebelumnya itu gue selalu membahas juga ya beberapa kelemahan atau hal-hal yang nggak gue suka dari Frigo gitu. Jadi sebenarnya gue bukan pengen menggoreng Frigo ini, enggak gitu. Kenapa konten gue banyaknya Frigo? Yang pertama yaitu tadi gitu, karena gue punya motornya. Gue kayak istilahnya gini nih. Kalau gue abis nemu sesuatu di motor gue ini, gue bisa cari tahu dulu, terus gue bisa sampaikan juga ke kalian gitu. Jadi itulah kenapa konten gue banyak Frigo. 1, terus yang kedua, kebetulan ya teman-teman juga ternyata banyak juga yang antusias ya tentang Frigo ya, karena setiap gue up konten tentang Frigo juga teman-teman banyak yang bertanya gitu ke gue. Mungkin entah karena faktor penasaran atau mungkin karena faktor memang pengen nanya juga gitu. Jadi ya gitu itu alasannya. Jadi nggak ada sama sekali niat gue buat selalu membagus-baguskan Frigo, enggak gitu. Karena gue to be honest ya, gue orangnya sangat objektif. Kalau gue memang merasa motor ini ada kelemahan atau hal-hal yang gue nggak suka, ya pasti gue akan bilang gitu, gue sampaikan. Bahkan sejauh ini pun gue selalu sampaikan ya hal-hal yang paling gue kurang suka lah intinya. Gue kurang suka dengan Frigo itu kayak dek kakinya, terus shock breakernya, joknya, terus gantungannya tuh, gantungan barangnya. Bahkan pada saat gue bikin satu video tentang gantungan barang itu banyak yang protes tuh, katanya alah cuman gantungan doang gitu. Tapi kan balik lagi, karena gue orangnya objektif ya, gue tuh kalau merasa bahwa ada yang ini kok kurang nih gitu, ya gue sampaikan gitu. Jadi intinya sama sekali gue tidak istilahnya menggoreng Frigo atau pengen Frigo ini banyak yang beli, nggak sama sekali gitu. Intinya karena gue punya dan gue bisa explore lebih banyak gitu ya buat Halimatus Sobiroh 7641.
Oke guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.